Bismillahirrahmanirrahim. Memenuhi permintaan teman-teman untuk sedikit berkisah tentang perjalanan menyelami samudra Al-Quran. Hari ini insya Allah saya akan bercerita bagaimana pertama kali cinta itu datang sampai menjalani hari-hari penuh cinta dengan Al-Quran. Nah, di part pertama ini mungkin kita mulai dari latar belakang dulu ya. Jadi sedikit cerita kalau Aulia Musla Mustika sebetulnya tidak punya latar belakang sebagai seorang santri di sebuah pondok. Jadi saya belum pernah mondok secara intensif, belum pernah mukim secara full dari sepanjang 7 kali 24 jam dalam sepekan, itu belum pernah. Karena saya SD, SMP, SMA sampai kuliah itu sekolah di sekolah umum, tapi ikut pengajian sore. Jadi kalau di kampung kan kalau waktu kecil kita ada TPA ya. Jadi pagi sekolah, siang main, sore TPA gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang di sekolah umum tetap bisa kok belajar Al-Quran kalau memang kita menyediakan waktu untuk belajar Al-Quran. Nah, guru TPA saya pada waktu itu yang paling saya ingat adalah Ustadz Mashkur dengan istri beliau Bu Aminillah yang insya Allah sampai hari ini juga beliau masih mengajarkan Al-Quran di kampung halamannya di Bantul, Yogyakarta. Nah, dengan latar belakang itu sebetulnya mungkin saya agak rendah diri gitu ketika berjumpa dengan orang-orang yang sudah lebih dulu menghafalkan Al-Quran, orang-orang yang lebih dulu mengenal pondok, mengenal ilmu sorof, nahwu, bahasa Arab dan tafsir dan yang lebih luas lagi. Karena modal saya itu cuma cinta gitu, modal saya itu cuma kepengen, modal saya itu cuma cita-cita. Jadi suatu saat ketika kuliah, waktu itu saya masih kuliah di Solo, masih kuliah di UNS, dan saya punya sahabat namanya Mbak Uzi, Mbak Harafi Fauziyah dari Sekolah Pintar Merapi. Beliau meminjamkan sebuah CD, yang CD itu judulnya Odoa, One Day One Ayat, yang digagas oleh Ustadz Yusuf Mansur. Dan di CD itu ternyata ada mimpinya Ustadz Yusuf Mansur yang didokumentasikan. Jadi judul audionya adalah Dream, mimpi dari Ustadz Yusuf Mansur, bahwa beliau itu pengen banget kalau orang-orang yang menghafalkan Al-Quran di Indonesia itu semakin banyak, sampai kalau kita berjalan kita akan menemui setiap profesi dimanapun itu adalah penghafal Al-Quran. Jadi Ustadz Yusuf Mansur itu bercerita, saya membayangkan sebuah perjalanan di mana sopirnya adalah penghafal Al-Quran, penumpangnya adalah penghafal Al-Quran. Jadi sepanjang perjalanan itu bersama-sama memurojaah gitu, melafazkan ayat-ayat Al-Quran. Dan beliau juga membayangkan dalam sebuah barisan militer, pemimpinnya adalah penghafal Al-Quran dan prajuritnya adalah penghafal Al-Quran gitu. Jadi sebelum mereka apel, sebelum mereka latihan baris berbaris, mereka itu menghafalkan Al-Quran dulu atau memurojaah hafalan mereka. Dan bahkan Ustadz Yusuf Mansur itu mengatakan, saya bermimpi Presiden Republik Indonesia adalah seorang penghafal Al-Quran. Yang tidak mungkin seorang penghafal Al-Quran itu adalah sosok yang zolim, tidak mungkin seorang penghafal Al-Quran itu adalah sosok yang semena-mena terhadap rakyatnya. Dan itu Masya Allah pada waktu itu tahun 2012, pada waktu itu saya mendengarkan kisah itu bergetar gitu. Jadi dada saya itu merasa seperti terbakar, merasa tersemangati gitu. Kok bisa ya ada seorang ustadz yang punya cita-cita seperti ini dan saya kok diem aja gitu. Seharusnya kita menyambut dong, karena tidak mungkin seseorang bercita-cita dan hanya dia sendiri yang merealisasikan cita-cita itu. Pasti ada dukungan dari orang-orang sekelilingnya. Dan saya sebagai orang yang nggak tahu apa-apa, orang kecil, orang yang tidak berilmu, saya pengen ada di dalam barisan itu. Jadi itu pertama kalinya rasa cinta itu datang. Sebetulnya menghafal Al-Quran itu udah sejak kecil ya. Kita kan sering menghafal ketika di TPA, waktu SD, waktu SMP. Tapi kesadaran untuk menghafalkan, benar-benar menghafalkan dan menyelami seluruh bagian dari Al-Quran itu pada tahun 2012 itu. Jadi atas izin Allah, saya mendengarkan audio itu dan kemudian berazam saya mau jadi hafiz Al-Quran gitu.
Dan alhamdulillah itu langsung dijawab sama Allah pada waktu yang tidak berselang lama. Jadi ternyata ada seorang teman yang bilang akan ada pondok tahfiz yang khusus asrama mahasiswa, itu bisa kita separuh di sana. Jadi artinya kalau kita bahasanya dulu paruh waktu namanya. Jadi siang di kampus, malam hafalan. Dan itu beasiswa katanya itu gitu. Kebetulan pada waktu itu saya masih di semester hampir penelitian tesis, jadi kan bisa parok-parok, siangnya bimbingan atau mengerjakan tesis dan malamnya menghafalkan Al-Quran. Dan alhamdulillah bulan Maret 2013, sebenarnya dimulai dari bulan Januari tapi benar-benar mukimnya bulan Maret 2013, saya masuk ke Al-Husnayain. Nah, di sana dibimbing oleh Ustazah Ismah dan Ustazah Nati. Kami menghafalkan Al-Quran dengan setoran setiap ba'da subuh dan setiap ba'da isya. Jadi pada waktu itu yang saya pikirkan hanya hafal. Jadi ngebut gitu. Pokoknya lulus S2 itu saya pengen wisuda 3. Pertama wisuda S2, kedua wisuda Al-Quran, ketiga wisuda dari masa lajang. Jadi 3 azam itu saya pengen dapatkan di tahun yang sama. Sampai pada bulan Juni 2013 itu saya sudah menyetorkan hafalan 9 juz lebih. Jadi 9 juz lebih kurang lebih, karena juz 5 itu belum selesai disetorkan. Ternyata jadi pemuda yang Allah takdirkan menjadi pasangan saya udah keburu datang gitu. Jadi ternyata di tahun itu saya belum berhasil untuk dapat 3 wisuda. Saya baru dapat wisuda S2 dan wisuda dari masa lajang. Sementara wisuda Al-Qur'annya belum nih. Padahal kan itu diazamkan pertama kali gitu. Nah, ternyata disitulah ujiannya datang. Jadi saya merasa bahwa azam itu belum selesai. Saya merasa bahwa hafalan itu tetap harus dituntaskan sekalipun mungkin molor waktunya gitu. Jadi setelah menikah, kemudian pulang ke Lampung, akhirnya saya nyari majelis gimana caranya supaya saya tetap bisa menghafalkan Al-Quran. Dan karena kan masih baru ya, saya sekolahnya di Bandung dan di Solo. Ternyata setelah menikah tinggalnya di Bandar Lampung. Jadi proses adaptasi, kemudian mencari majelis itu juga agak lama. Dan baru benar-benar dapat itu ada bantuan dari Faizah. Faizah itu sahabat saya di Al-Husnayain. Beliau ngasih tahu kalau ada grup hafalan online gitu. Jadi setidaknya kalau belum dapat majelis yang tatap muka, online dulu deh biar hafalan kita tuh nggak hilang. Dan dari namanya Odola, One Day One Line menghafal Al-Quran, khusus akhwat kalau yang Odola. Kemudian disitulah saya mulai memutkinkan hafalan yang sebelumnya pernah dihafalkan di Al-Husnayain. Jadi masih di seputaran juz-juz, di seputaran 10 juz atau 9 juz yang pernah saya setorkan itu. Kemudian suatu saat tahun 2017 nih, tahun 2017 itu kan lama ya, dari selang 2013 sampai 2017 itu sebenarnya perjalanannya panjang. Ketika saya meniti hafalan di Odola, kemudian saya keluar masuk majelis untuk setoran hafalan, kemudian saya juga dapat informasi untuk belajar menghafal hadis, belajar bahasa Arab, belajar dan itu kebanyakan saya ikuti via online karena memang posisinya saya kan masih orang baru di Bandar Lampung, jadi belum tahu apa-apa tapi butuh kegiatan gitu. Akhirnya kegiatannya lebih banyak dari kelas-kelas online. Jadi saya belajar bahasa Arab, hadis dan Al-Quran dan beberapa tafsir dari beberapa ulama itu lebih banyaknya dari online. Sampai tiba di 2017 ada seorang sahabat, jadi dia adalah teman saya di S1 waktu kuliah di UPI, namanya Anissa Fitri. Jadi Anissa Fitri itu tiba-tiba ngechat terus ngasih tahu gitu, Aul, kamu tahu nggak gitu kalau bacaan Al-Quran kita itu harus tersambung loh sanadnya ke Rasul gitu. Sanad itu apa? Terus dia jelasin. Jadi ya kita nggak cukup baca itu cuma gini, cuma gitu, tapi harus tahu bacaan kita itu memang sudah fasih atau belum gitu. Dari Anissa Fitri itulah saya dapat informasi untuk ada hafalan, ada grup menghafal Al-Quran, tapi di situ dikoreksi bacaannya oleh musyrifah, di mana musyrifah tersebut sudah dapat sertifikasi dari ustadz atau ustazah pengampunya kalau bacaan mereka sudah tertashih gitu. Jadi saya ikut. Nah cuma ternyata di gerbang masuknya itu ada tes, jadi ada tes masuk kan.
tes masuk, dan saya yang dulu merasa sudah pernah dapat syahadah waktu kuliah, kalau dulu pernah tahsin, sudah dapat nilai jayyid jidan gitu. Terus ternyata di situ saya nggak lulus. Ya Allah, jadi katanya mohon maaf antum belum bisa bergabung karena bacaan antum masih ada banyak salahnya, katanya gitu. Jadi saya mikir lah, selama ini berarti bacaan Al-Quran saya salah dong ya gitu. Nggak salah, cuma standar di lembaga kami itu seharusnya lebih dari ini gitu. Lah saya nanya, akhirnya ngobrol sama Anissa lagi, Nis gimana nih kok saya nggak keterima? Oh berarti kamu harus belajar dari awal, katanya. Nah belajar dari awalnya gimana, kan saya nggak tahu. Akhirnya saya nyari-nyari di YouTube, ketemu ustadz ini, ketemu ustadz itu, oh ternyata bacaan tuh gini, ternyata bacaan tuh gitu, dan belajarnya mandiri. Tapi kan namanya belajar Al-Quran tuh nggak cukup ya gitu, kita cuma dari mandiri aja, dari baca-baca buku ataupun dengerin video YouTube gitu. Kita harus benar-benar tatap muka dengan guru. Dan alhamdulillah, Masya Allah ya, sama Allah tuh dibukakan jalannya gitu. Ada mahasiswa saya dulu, jadi dulu saya sempat ngajar di sebuah kampus, dan salah satu mahasiswa saya namanya Intan Permata. Jadi Intan itu tiba-tiba ngasih tahu, Bu, ada loh majelis yang di situ kita belajar untuk gimana caranya baca Al-Quran dan bacaannya itu nanti tersanad ke Rasul, katanya tuh gitu. Jadi wah, kok ini kayak ya kita tuh lagi kepengen sesuatu, terus tiba-tiba apa yang kita pengenin itu ada di depan mata gitu. Jadi di mana Intan gitu, langsung saya ikutin majelisnya, dan itu adalah pertama kalinya saya bertemu dengan Umi Wanti. Umi Wanti itu adalah guru yang pertama kali mengenalkan Matan Al-Jazari kepada saya. Jadi disitulah saya belajar Matan Al-Jazari. Oh ternyata bacaan Al-Quran itu biar kokoh kita harus tahu dalilnya. Ternyata supaya kita juga nggak berdebat sama orang tentang bagaimana bacaan yang benar, kita itu harus tahu dalilnya. Dan dari situlah sama Umi Wanti saya digembleng untuk menghafalkan Matan Al-Jazari. Dan saat itu tahun 2017, dalam kondisi saya masih punya anak yang masih ASI. Jadi Altan waktu itu tuh masih ASI, masih 2 tahun kurang. Jadi bayangin ya, ada ibu-ibu bawa bayi ke majelis ngafal matan, setor bacaan, dengan berbagai kesulitannya, yang anaknya rewel, yang anaknya ngantuk, yang anaknya minta jajan, anaknya minta main, dan sebagainya. Itu saya jalani sejak 2017. Nah terus di 2017 itu, jadi entah mengapa ya, kalau kita sedang mengazamkan sesuatu, itu sama Allah itu langsung disambut loh. Dikasih tahu loh harus lewat mana, dikasih tahu harus kemana, dikasih tahu harus bertemu siapa. Dan di tahun yang sama, saya baru belajar sama Umi itu bulan September kalau nggak salah. Dan di bulan Desembernya, Masya Allah, Syekh Hanafa Maulana untuk pertama kalinya datang ke Lampung. Dan percaya atau tidak, Syekh datang ke kampung halaman saya di Pringsewu. Jadi saya tinggal di Bandar Lampung, tapi orang tua saya tinggal di Pringsewu, dan Syekh ngisi daurah di Pringsewu. Masya Allah, ini ya Allah, ini hadiah apa ya gitu. Jadi saya sampai kalau nginget masa-masa itu, saya merasa kok kayaknya segala sesuatunya itu seperti mendukung gitu, segala sesuatunya itu seperti sahut menyahut gitu, datang satu persatu untuk menemani perjalanan saya untuk meniti samudra Al-Quran itu, untuk menyelami samudra Al-Quran itu. Dan pada waktu itu daurahnya 3 hari di Pondok Pesantren Al-Ansor kalau nggak salah ya, di Wates. Dan di situ sebetulnya agendanya adalah Syekh memberikan sertifikasi untuk orang-orang yang mau mengambil syahadah Matan Jazari dan Matan Tuhfah. Nah pada waktu itu saya masih hafalan Jazari itu baru di bait-bait 80-an, bait-bait 60-an, 70-an, pokoknya belum selesai aja. Tapi saya minta izin sama Umi Wanti, Umi gitu, pengen dapat barokah majelisnya, boleh ya ikut, gak apa-apa ikut aja. Jadi Aulia mumtaz semangatnya, kata Umi Wanti itu gitu. Jadi dalam kondisi saya bawa Altan juga masih kecil, saya ikut majelisnya, saya duduk paling belakang biar gak ganggu majelis ya, karena bawa anak kecil. Terus saya dengarkan materi dari Syekh, saya dengarkan setiap hikmah yang beliau sampaikan, tapi setiap ada sesi tanya jawab saya pasti nanya. Jadi saya mau ngasih tahu sama Syekh kalau ada peserta yang duduknya itu nggak di depan tapi tetap dengerin Syekh gitu, tetap menyimak Syekh gitu dalam kondisi karena saya punya bayi gitu, saya punya anak balita yang harus dijaga supaya tidak mengganggu majelis. Dan disitulah saya akhirnya diuji.
Jadi kan yang mau ikut sertifikasi itu maju ada sekitar 8 orang kalau nggak salah. Dan dari 8 orang itu langsung diuji sama Syekh. Jadi Syekh ngasih soal, yang dari soal itu kita harus jawab di bait berapakah matan tersebut dituliskan gitu. Jadi misalkan nanti teman-teman yang masih ingat huruf Ghorbiyah, huruf Syarqiyah, nah itu. Jadi huruf yang dipakai oleh Oke, lanjut. Afwan terputus ya. Jadi huruf abjad kuno ada Ghorbiyah, ada Syarqiyah. Nah, huruf yang Syarqiyah itu kan dipakai untuk memberikan kode angka. Jadi misalnya alif itu 1, ba itu 2 dan seterusnya. Dan Syekh memberikan pertanyaan dengan mengkombinasikan huruf tersebut yang kita harus tahu tuh huruf itu tuh angkanya berapa, terus dijumlahkan, kemudian lafazkan bait tersebut. Jadi contohnya lafazkan bait Zamzam. Zamzam itu berarti 94 dan 94 itu adalah baitnya warahmatuz zukhrufi bittazabaroh. Jadi gitu. Dan itu langsung harus jawab langsung. Jadi kita jeda antara mikir huruf itu angkanya berapa, kalau dijumlahkan berapa, dan di bait itu ada kalimat apa, itu kita harus mikirnya cepat. Dan Syekh biasanya ngasih waktu cuma 5 detik. Dan itu saya nggak bisa jawab karena saya nggak tahu itu tuh hurufnya apa, terus angkanya berapa, terus saya asal aja nyebutin baitnya. Dan pada waktu itu saya jujur sama Syekh, maaf saya sebenarnya hafalannya belum selesai, tapi karena pengen ikut daurah jadi saya tetap maju, saya tetap ikut sekalipun sebetulnya saya belum layak gitu. Dan waktu itu jawaban Syekh adalah sip, keren, mantap. Jadi kalau teman-teman belajar terus saya sering bilang sip, keren, mantap, itu sebetulnya adalah kebiasaan dari Syekh kalau misalkan ada tashih atau ada santri yang menjawab pertanyaannya atau melafazkan bacaan dan Syekh sedang mengoreksi. Itu adalah kebiasaan beliau. Nah terus pada waktu itu jelas pada waktu itu saya nggak lulus, tidak mungkin tersertifikasi karena memang saya kan belum selesai hafalannya. Tapi karena modal yang saya miliki adalah semangat dan yang saya harapkan datang ke majelis ilmu itu adalah untuk dapat barokah majelisnya, dapat kebahagiaan karena berjumpa dengan sosok yang menyampaikan ilmunya. Kemudian saya juga berharap barokah majelis itu juga tercurahkan untuk Altan. Jadi udah apa yang saya harapkan pada waktu itu saya dapat semua, bahkan lebih banyak lagi. Dan bahkan sepulang dari situ kebahagiaannya itu masih banyak banget gitu. Kebahagiaannya itu terasa sangat panjang sampai saya katakan kepada Umi Wanti, pokoknya saya mau selesaikan hafalan matan Jazari. Dan alhamdulillah di bulan apa ya saya lupa juga, kalau nggak salah di tahun 2018 awal. Jadi tahun 2018 awal saya tasmikan semua hafalan matan Jazari. Itu pun sama Umi Wanti disuruh lanjut ke matan Tuhfah, jadi disuruh lanjut menghafalkan matan Tuhfatul Atfal, kemudian lanjut lagi untuk fasohatul lisan. Jadi fasohatul lisan itu kita melafazkan huruf-huruf dari hamzah sampai ya, dan itu harus sesuai dengan bagaimana sukunnya, bagaimana ketika harokat, dan bagaimana ketika huruf tersebut bertemu dengan huruf yang lain gitu. Jadi selama sepekan itu saya belajar sampai berapa kali, sampai bisa dikatakan hampir setiap hari belajar, karena Umi Wanti membuat kelas itu ada kelas online untuk menghafalkan matan dan ada kelas offline untuk menyetorkan bacaan. Dan alhamdulillah di tahun 2018 itu kita bisa mengundang Syekh Hanufa. Jadi ketika pada waktu itu ada jadwal Syekh untuk datang ke Lampung dan itu diadakan oleh Bu Suli kalau nggak salah, tapi qadarullah belum jadi Bu Suli belum jadi mengundang Syekh, dan akhirnya yang mengundang adalah Hamalatul Quran dengan dimotori oleh Umi Wanti. Nah di tahun 2018 itu bulan Mei kalau tidak salah, itulah saya dapat syahadah fasohatul lisan pertama kali. Dan pada saat itu syahadahnya baru jayyid jidan nilainya. Jadi ada huruf yang menurut Syekh itu belum sempurna dan masih bisa disempurnakan lagi. Jadi predikat yang saya dapatkan pada waktu itu adalah jayyid jidan. Kemudian
lanjut, itu masih 2018. Di 2018 itu bulan September kalau nggak salah itu ada daurah lagi. Jadi dalam 1 tahun saya bertemu syekh itu bisa 3 kali, karena memang ada 3 kali daurah diadakan di Lampung. Dan sekalipun daurahnya sama-sama fasohatul lisan, itu tetap saya ikuti. Tetap saya ikuti karena syekh itu setiap masuk kelas ada aja informasi, hikmah, kisah, dan banyak sekali yang kita dapatkan lagi gitu. Jadi ketika masuk kelas A kita dapat ini, ketika masuk kelas B ternyata meskipun kelasnya sama ada tambahan hasanah yang kita dapatkan gitu. Jadi karena saya nggak mau kehilangan hasanah itu, akhirnya saya nggak melewatkan daurah itu, saya tetap ikut daurah itu sekalipun sebetulnya saya sudah pernah dapat syahadah. Dan sampai bulan September itu berarti saya sudah dapat daurah 3 kali dengan syekh dan 3 kali juga ujian dengan beliau. Kebetulan pada waktu itu ujiannya dengan asistennya. Jadi saya dapat syahadah fasohatul lisan, kemudian ada syahadah jazari. Jadi di tahun 2018 saya dapat 2 syahadah itu. Kemudian di tahun 2019 awal, jadi alhamdulillah ada rizki untuk mengundang santri dari kelas kiroat. Namanya apa ya, saya lupa. Jadi di IAC itu ada program khusus untuk belajar kiroat, dan santrinya, santri akademi kiroat. Santri akademi kiroat itu ada pengabdian, jadi mereka mau jelajah Nusantara yang tafadhol diserahkan kepada lembaga butuhnya apa, apakah mau daurah FL, daurah fasohatul lisan, atau daurah 10 hari untuk bedah syarah jazari. Nah, karena Hamalatul Quran pernah membuat daurah fasohatul lisan, akhirnya kami mengundang Ustazah Inas dan Ustazah Aisyah untuk mengisi daurah 10 hari untuk bedah syarah jazari. Jadi selama 10 hari dari jam 8 sampai jam 5 sore kita belajar dengan para ustazah tersebut membedah matan al-jazari dari bab muqaddimah sampai bab khotimah. Itu juga masih ditambah dengan ada tuhfah, masih ditambah dengan kitab Shorihun Nas. Jadi benar-benar kita dapat banyak sekali ilmu tajwid yang sebelumnya kami tidak pernah tahu gitu. Sebelumnya sebelumnya itu sama Umi Wanti sudah ada kelas pekanannya, tapi kan beda ketika dibuat daurah langsung 10 hari gitu. Kalau kelas pekanan mungkin ada saat-saat dimana kita goib, dimana kita tidak hadir di majelisnya. Tapi kalau 10 hari, karena ini intensif, akhirnya benar-benar total didapatkan semua. Dan pada waktu itu, alhamdulillah atas izin Allah, saya dapat syahadah matan Tuhfatul Atfal dari Ustazah Aisyah. Nah kemudian karena kata Umi Wanti, Aulia punya potensi nih, Aulia harus ujian sama syekh gitu. Jadi jangan berhenti di sini belajarnya. Akhirnya nggak cuma dapat syahadah fasohatul lisan, jazari, dan tuhfah, Umi minta supaya Aulia itu bisa dapat sanad langsung sama syekh. Jadi kan Umi Wanti itu alhamdulillah di tahun 2019 juga sebetulnya sudah dapat sanad dari syekh. Nah karena Umi aja yang usianya sudah 40 hampir 50 tahun itu dapat sanad dari syekh, Aulia pasti bisa gitu. Jadi memang sama Umi Wanti itu disemangatin supaya tidak lelah belajar gitu, tidak berhenti di sini karena masih ada capaian yang lebih tinggi lagi dan lebih tinggi lagi. Jadi sepanjang tahun 2019 itu saya membuat catatan, membuat rangkuman, kemudian mengajarkan kembali kepada teman-teman, kemudian buka kelas online. Jadi dalam masa persiapan untuk ujian, akhirnya saya bukalah kesempatan untuk teman-teman belajar supaya di situ saya murojaah matan sekaligus murojaah syarahnya. Dan di tahun 2019 itulah saya membuat catatan yang sekarang teman-teman pegang sebagai buku Muhda. Jadi Muhda itu sebetulnya adalah rangkuman catatan dari semua daurah yang pernah saya ikuti, yang catatan itu saya pakai untuk persiapan ujian pengambilan sanad kepada syekh.